Tawakal ini teman-teman sekalian bagian daripada solusi terbaik bagi setiap muslim dalam menghadapi seluruh permasalahan dia. Tugas dia hanya berikhtiar, berusaha semampunya, selebihnya bertawakal. Baik, mungkin muncul pertanyaan, Ustadz, apa itu tawakal? Kalau kita kasih definisi sederhananya, berserah diri setelah berupaya. Garis bawahi tolong kalimat setelah berupaya. Berserah diri kepada Allah setelah berupaya. Namun supaya lebih tepat, kita coba mendengar bagaimana pendapat ulama tentang masalah definisi tawakal itu sendiri. Yang pertama teman-teman sekalian, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang mulia, dia dan ayahnya sahabat dan sepupu Nabi SAW, pernah mengatakan bahwa tawakal bermakna percaya sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Jadi ini walaupun ringkas tapi sebenarnya banyak, luas sekali maknanya. Artinya baik buruk yang sedang menimpa dia adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala takdirkan. Hanya saja kalau baik berarti Allah inginkan kebaikan buat dia. Kalau buruk berarti memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang memberikan peringatan kepada dia. Misal dia sakit, ya, dia terjadilah hal yang tidak diinginkan. Berarti memang ada yang harus dijadikan sebagai bahan muhasabah nih. Semacam seperti sebuah teguran kepada dia. Juga teman-teman sekalian, Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan tawakal itu berarti memutuskan pencarian serta keputusasaan terhadap makhluk. Artinya dia betul-betul semuanya digantungkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dia tidak bergantung pada makhluk. Kemudian juga disebutkan Hasan Basri rahimahullah pernah berkata waktu ditanya tentang tawakal, beliau mengatakan ridho kepada Allah Ta'ala. Apapun itu keputusannya Allah, dia ridho. Karena bisa saja buruk di mata kita ternyata baik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah lebih tahu mana yang baik buat kita, mana maslahat buat kita. Nabi Muhammad SAW menggambarkan tentang masalah ini dalam sabda beliau, sesungguhnya Allah Tuhan kalian lebih sayang kepada kalian daripada ibu kalian kepada kalian. Beliau pernah melihat ada seorang ibu yang kehilangan anaknya di satu peperangan. Kemudian pada saat ibu itu menemukan anaknya, dia pun memeluk anaknya dan luar biasa saking gembiranya karena anaknya kembali kepada dia. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya kita sekarang menyalakan api, kemudian kita minta ibu itu melemparkan anaknya ke dalam api, apakah dia ingin melemparkan anaknya ke dalam api? Kata para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Orang sampai berbuat dosa sekian lama pun, sekian puluh tahun dia buat dosa, di akhir hidupnya dia bertobat, Allah maafkan. Bahkan pernah ada sahabat meninggal, saudaraku sekalian, setelah dia ucapkan syahadat di perang Khaybar. Dia terkagum-kagum melihat umat Islam dengan luar biasa dalam peperangan, sabarnya, bagaimana mereka membaca Al-Quran, mereka berta'awun, bekerja sama dengan baik satu sama yang lain, patuhnya pada instruksi Nabi SAW. Lalu dia datang tanya, kalian ini agama apa? Kata para sahabat, kami Muslim, diceritakanlah tentang Islam itu sendiri. Setelah diceritakan panjang lebar, dia tertarik, dia mau masuk Islam. Lalu kata para sahabat, di depan sana ada utusan Allah, ada Rasulullah SAW. Silakan temui dan syahadat. Maka dia pun pergi dan mengucapkan syahadat di hadapan Nabi SAW. Betul waktu itu Nabi SAW lagi membagi-bagi harta rampasan perang. Lalu beliau mengatakan kepada sahabat yang sedang mengatur pembagian harta rampasan perang itu, berikan juga orang ini. Karena dia masuk Islam pas lagi pembagian harta rampasan perang. Maka orang ini menyaut. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena harta. Tapi saya masuk Islam karena saya ingin mengejar apa yang dikejar oleh para sahabat Anda. Saya dengar mereka keluar dari Madinah ini untuk mengejar mati syahid dan masuk surga. Saya berharap ya Rasulullah,
dari benteng-benteng Yahudi ini terlepas anak panah, kena dada saya sebelah sini, tembus di sini. Lalu saya mati syahid. Orang ini baru syahadat ya. Luar biasa Allah tanamkan iman dalam hatinya. Kata Nabi SAW sederhana. Allah akan berikan kau kalau kau jujur. Kalau kau benar Allah akan kasih kamu itu. Subhanallah, berapa saat kemudian berkecamuk peperangan, takbir di sana sini, orang Yahudi mulai melemparkan anak-anak panah mereka dari dalam benteng. Orang yang pertama kena anak panah Yahudi dan mati syahid adalah orang yang tadi syahadat itu. Setelah selesai penyerangan Yahudi, sudah mulai tenang, ya, anak panah nggak dilemparin lagi, Nabi SAW kumpulkan pada korban, lihat orang ini yang korban. Lalu kata Nabi SAW, huwa, apa orang ini, dia tadi ini? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Maha Suci Allah yang membenarkan janjinya. Dia jujur dengan syahadatnya, dia diberikan apa yang dia inginkan oleh Allah. Padahal orang ini sekian tahun itu kafir. Lalu Nabi SAW mengatakan, ini pelajaran kita. Siapa yang ingin melihat orang yang belum pernah sujud sekalipun dari ahli surga, lihatlah orang ini. Begitu juga dengan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahumullah semuanya mengatakan tawakal adalah bersandarnya hati dengan sebenar-benarnya kepada Allah Ta'ala dalam memperoleh maslahat dan menolak bahaya. Baik urusan dunia maupun akhirat secara keseluruhan. Dan ini saya melihat definisi ini yang termasuk lengkap ya dalam menyampaikan masalah tawakal. Ya, saya ulangi, tawakal adalah bersandarnya hati dengan sebenarnya kepada Allah Ta'ala. Apapun itu dia senang atau dia sedih, dia sandarkan dirinya kepada Allah SWT dalam memperoleh kemaslahatan atau menolak. Jadi kalau dia sedang ada nikmat, dia tetap bersyukur, dia mengetahui ini nikmat dari Allah. Dan kalau dia sedang ada cobaan, maka dia tetap menerima itu. Dan berharap Allah SWT mengangkat permasalahan. Jadi tetap kembali kepada Allah walaupun cobaan sedang datang. Baik urusan dunia maupun akhirat secara keseluruhan. Itu definisi yang luar biasa gitu.